Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi podcast yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bumi kita sangat luas, dengan daratan dan lautan yang membentang sejauh mata memandang. Meski ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, masih ada banyak tempat di planet ini yang belum terjamah dan tetap misterius. Bahkan, beberapa tempat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis juga belum ditemukan keberadaannya. Di video kali ini, kita akan membahas 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini masih belum terungkap oleh manusia. Yang pertama, pulau misterius tempat Dajjal dikurung. Dajjal dalam ajaran Islam adalah sosok yang akan muncul sebagai tanda besar menjelang datangnya kiamat. Dajjal sering digambarkan sebagai pembawa fitnah besar yang akan menghancurkan tatanan dunia. Menurut beberapa hadis, Dajjal saat ini dipenjara di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh makhluk bernama Al-Jassasa yang mampu berbicara, namun keberadaan pulau ini tetap menjadi misteri. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk arah mengenai pulau ini, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan lokasinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Pulau Dajjal terletak di sekitar wilayah timur, tak jauh dari Khurasan, yang kini merupakan wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Ada pula yang mengaitkannya dengan Pulau Socotra di Yaman, sebuah pulau yang terkenal karena flora dan faunanya yang unik. Beberapa spekulasi lain menyebut segitiga Bermuda sebagai tempat penjara Dajjal. Namun hingga saat ini, lokasi pastinya tetap tidak diketahui. Mungkin pulau ini berada di tempat yang tidak biasa, atau bahkan berada di dimensi lain yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Yang kedua, Ainul Hayat atau mata air keabadian. Ainul Hayat atau mata air keabadian merupakan salah satu tempat misterius yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Konon, barang siapa yang meminum air dari mata air ini, maka dia tidak akan mati hingga hari kiamat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Ainul Hayat ini erat kaitannya dengan 2 tokoh penting dalam Islam, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir. Menurut riwayat, Raja Zulkarnain pernah mencari mata air ini karena ia ingin hidup lebih lama agar bisa lebih banyak beribadah kepada Allah. Bersama Nabi Khidir, Zulkarnain dan pasukannya melakukan perjalanan panjang hingga akhirnya menemukan Ainul Hayat. Namun, hanya Nabi Khidir yang meminum air dari mata air tersebut, sementara Zulkarnain tidak. Inilah sebabnya ada perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini atau sudah wafat. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencari Ainul Hayat, seperti yang dilakukan oleh penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon pada abad ke-14, keberadaan mata air ini tetap tidak ditemukan. Bahkan Ponce de Leon harus tewas dalam upayanya setelah diserang oleh suku pedalaman. Hingga kini lokasi Ainul Hayat masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Yang ketiga, tembok Zulkarnain dan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran ada kisah menarik tentang Raja Zulkarnain yang membangun tembok besar untuk mengurung 2 kaum perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kedua kaum ini dikenal sangat destruktif dan diyakini akan keluar dari tempat mereka terkunci menjelang hari kiamat, menyebabkan kerusakan besar di seluruh dunia. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sangat banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jika ada 1 manusia, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 999 kali lipatnya. Berdasarkan survei penduduk dunia pada tahun 2021, jumlah manusia di bumi mencapai 7,88 miliar. Yang berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj bisa mencapai 7,88 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, tentunya mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk tinggal.
Namun hingga kini lokasi pasti tembok Zulkarnain belum ditemukan. Ada yang berspekulasi bahwa tembok tersebut mungkin berada di tempat yang tidak bisa diakses oleh manusia atau mungkin tersembunyi di dimensi lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan dari dunia manusia. Apapun jawabannya, tembok Zulkarnain tetap menjadi misteri besar yang belum terungkap. Yang keempat, Gunung Qaf atau Gunung dari Zamrud. Gunung Qaf adalah salah satu tempat yang juga disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Gunung ini digambarkan sebagai induk dari semua gunung di bumi dan terbuat dari zamrud hijau, yang konon memberikan warna biru pada langit. Gunung Qaf memiliki makna simbolis dalam tradisi Islam sebagai penanda kekuatan dan kekokohan. Ada berbagai pendapat tentang di mana Gunung Qaf berada. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa gunung ini terletak di antara Yordania dan Arab Saudi. Sementara yang lain berpendapat bahwa Gunung Qaf berada di wilayah Yaman. Ada pula yang meyakini bahwa gunung ini mungkin terletak di sebuah Persia dekat dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Hingga kini Gunung Qaf tetap menjadi misteri dan belum ada penelitian yang berhasil menemukan lokasi sebenarnya dari gunung ini. Keberadaannya terus memicu rasa ingin tahu karena gunung ini diyakini memiliki hubungan erat dengan rahasia-rahasia besar alam semesta. Yang kelima, Istana Nabi Sulaiman yang hilang. Nabi Sulaiman dikenal sebagai salah satu nabi terkaya yang pernah ada. Dengan kekuasaan yang sangat besar, Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki istana megah yang tidak hanya dibangun oleh manusia, tetapi juga oleh bangsa jin. Istana tersebut dikatakan memiliki lantai yang sangat indah hingga tampak seperti kolam air. Keindahan dan kemegahannya bahkan membuat Ratu Balqis terpesona ketika pertama kali melihatnya. Namun keberadaan istana ini masih menjadi misteri. Menurut catatan sejarah, istana Nabi Sulaiman yang dikenal sebagai Kuil Sulaiman atau Solomon Temple diyakini telah hancur dan hanya menyisakan tembok ratapan di Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan beberapa sisa bangunan yang diyakini sebagai bagian dari istana Nabi Sulaiman. Namun, karena temuan ini berada di sekitar Masjid Al-Aqsa, penggalian lebih lanjut memicu ketegangan dan protes dari umat muslim di seluruh dunia. Meski demikian, keberadaan istana Nabi Sulaiman masih menjadi bahan penelitian. Para ahli sejarah meyakini bahwa sisa-sisa istana tersebut mungkin masih terkubur di bawah tanah dan dapat ditemukan jika dilakukan penggalian lebih lanjut. Istana Nabi Sulaiman dianggap sebagai simbol kebesaran dan kejayaan bangsa Yahudi, dan temuan ini tentu memiliki nilai historis yang sangat besar. 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran ini hingga kini masih belum ditemukan keberadaannya. Meski sudah ada banyak penelitian dan spekulasi mengenai lokasi-lokasi tersebut, semuanya tetap menjadi teka-teki besar bagi manusia. Kisah-kisah ini tidak hanya mengingatkan kita akan keagungan ciptaan Allah, tetapi juga menyadarkan kita bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum kita pahami. Tempat-tempat seperti pulau tempat Dajjal dikurung, Ainul Hayat, Tempel Zulkarnain, Gunung Qaf, dan Istana Nabi Sulaiman adalah bukti bahwa ada banyak misteri dalam kehidupan ini yang mungkin hanya akan terungkap pada waktunya. Hingga saat itu tiba, kita hanya bisa mengagumi kebesaran dan keajaiban alam semesta ini sambil terus mencari dan belajar. Video ini diharapkan dapat menambah wawasan Anda tentang tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita pada ilmu pengetahuan serta memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.